lebih dari 40% tenaga kerja kita ini, artinya 40% dari jumlah tenaga kerja yang bekerja itu bergerak di sektor perdagangan. Kemudian yang kedua, di sektor industri pengolahan ini ada 22%. Kalau dibuat angkanya ada 57.460 orang yang bekerja di sektor industri pengolahan atau manufaktur. Kemudian yang di sektor perdagangan tadi ada 104.871 orang yang bekerja. Kemudian di sektor jasa, yang ini di urutan yang ketiga, ini ada 19%, yang kurang lebih dari 56.070 orang yang bekerja di sektor jasa. Oleh karena itu nanti program-program kita sebulan ini kita mengampu di dua urusan besar, yaitu urusan perindustrian dan ketenagakerjaan. Ini bagaimana nanti ini, apakah harus ada berubah kerjanya orang Solo, karena kalau mungkin kali ini dunia usaha, dunia industri ini belum bangun begitu, harus ada reskilling. Jadi harus bisa melakukan sesuatu dibantu oleh pemerintah, tetapi dia bisa mandiri. Harapan kita ini hanya pada sektor IKN kreatif. Jadi sampai tahun 2024 ini prediksi mudahnya itu kita Kota Surakarta ini harus bisa berkembang dari sektor industri kreatif. Karena industri kreatif ini menyerap banyak tenaga kerja dan produknya banyak dibutuhkan baik untuk kepentingan regional maupun perdagangan luar negeri. Berita-berita saat ini yang paling santer adalah di sisi Klaten. Kita lihat saat ini permintaan untuk bahan ekspor terkait dengan kerajinan rajut ini luar biasa. Apakah itu nanti yang terkait dengan manufaktur maupun dengan yang untuk aksesoris rumah. Ini nanti monggo para pelaku-pelaku kreator untuk bisa membuka dan mencari peluang pasar. Oleh karena itu peran dari pemerintah kita nanti kita bersatu dengan UMKM, koperasi dan juga perdagangan untuk bisa menggarap sektor industri kreatif. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita lihat juga dari sisi yang menopang perekonomian Kota Surakarta ini yang digambarkan dalam kontribusi di PDRB untuk tahun saat ini memang angkanya belum keluar, mudah-mudahan 2 minggu lagi sudah bisa ada angka. Tapi dari tahun 2020 yang merupakan data olahan aktual di tahun 2019, ini Surakarta ini PDRB yang kontribusi tertingginya adalah di sektor konstruksi. Kita memahami karena 5 tahun terakhir ini beliau Bapak Wali Kota selalu gencar di pembangunan sektor konstruksi. Oleh karena itu juga linier di PDRB itu hampir 27,11% yang menopang PDRB Kota Surakarta. Yang kedua adalah perdagangan, ini 20,70%. Jadi tetap tadi banyak orang Kota Surakarta berkata ke Solo yang bekerja itu di sektor perdagangan. Ini juga berdampak kepada sokongan atau kontribusi terhadap PDRB kota. Kenapa konstruksi itu kok tidak paralel dengan pekerja di Kota Surakarta? Ya, karena
kita memahami banyak pekerja-pekerja di sektor konstruksi itu saudara-saudara kita yang dari luar daerah Kota Surakarta. Kemudian yang ketiga adalah informasi dan komunikasi. Ini juga masih didominasi oleh industri kreatif juga. Ini 12,01%. Kemudian baru yang keempat, ini di industri pengolahan. Ini 8,46%. Baru yang lain-lain. Jadi artinya kita ini, Kota Surakarta ini betul-betul kalau kita ingin keluar dari atau mengembangkan ekonomi nasional, ya kita harus melihat dari kontribusi PDRB. Kita harus bangun di sektor perdagangan, kemudian sektor informasi dan komunikasi, dan industri pengolahan dalam halnya adalah tadi. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita juga seperti ini, harapannya nanti ke depan ya, kita selaku pemerintah kota nanti bisa memfasilitasi bagi teman-teman di sektor industri kreatif. Jadi mohon nanti juga data-data program-program kita ini lebih banyak mengarah ke sana. Kita memang tidak boleh lagi misalnya mengandalkan hal-hal yang kebiasaan, karena kita sudah new normal yang seperti ini, semua menyesuaikan. Karena kalau kita tidak bisa menyesuaikan, ya outcome kita tidak bisa sesuai dengan harapan. Jadi banyak hal ini kita berharap kepada industri kreatif, mau nanti bisa memetakan kira-kira yang bisa mengangkat satu pertumbuhan ekonomi, yang kedua penyerapan tenaga kerja. Kemudian Bapak Ibu juga perlu kami sampaikan bahwa data dari statistik ini di era pandemi ini ya, kita bisa melihat di penduduk miskin kita itu juga bertambah dari 8% menjadi 9%. Ya, maaf. Jadi kita juga pandemi ini juga menyumbang terhadap angka kemiskinan ini juga. Kalau kita betul dalam mendesain, harapannya muncul banyak wirausaha baru di bidang industri kreatif, karena ini akan satu-satunya jalan terbaik kita untuk bisa secara bersama ini membangun ekonomi Indonesia. Artinya apa? Nanti pengusaha kita itu nanti selaku vendor yang menerima produk, yang menjualkan ke pasar internasional. Banyak harapannya, banyak orang-orang kreatif di Kota Surakarta ini yang bisa menolong kita semua. Tentunya dari yang kecil-kecil, bentuknya dari industri rumahan ini kalau diorganisir, dimanage seperti kita mengelola perusahaan ini, terutama dari Apindo maupun HRD-nya, ini bisa nanti bisa saling bahu-membahu. Ini minimal di tahun-tahun sampai dengan tahun 2024 itu kita sudah bangun lebih dulu. Kalau yang di banyak sektor industri pertanian saya kira tidak begitu berpengaruh terhadap nilai kemiskinan maupun pengangguran. Tapi kota yang di kota ini yang banyak bergerak di bidang jasa, begitu permintaan pasar turun, ya otomatis kita terdampak secara serius. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan.